Oke, kali ini kita bakal bahas satu penyakit yang dulu jadi momok menakutkan di seluruh dunia. Ancaman yang bisa melumpuhkan cuma dalam hitungan jam. Tapi kabar baiknya, penyakit ini bisa banget kita kalahkan. Yuk kita cari tahu sama-sama gimana caranya. Pertanyaan ini bukan cuma buat nakut-nakutin ya. Ini tuh beneran kenyataan pahit dari sebuah penyakit yang cara kerjanya secepat itu. Jawabannya, polio. Dan sekarang kita akan bedah tuntas gimana sih cara kerja ancaman yang mengerikan ini. Oke, langkah pertama, kita harus kenalan dulu sama musuh kita. Sebenarnya polio itu apa sih? Jadi, polio atau nama lengkapnya poliomyelitis itu disebabkan oleh virus. Tapi, ini bukan virus sembarangan loh. Target utamanya itu langsung ke pusat komando tubuh kita, sistem saraf pusat. Coba dibayangin, ada penyusup yang nyerang markas besar, nah itulah kenapa dampaknya bisa parah banget. Dan ini dia nih, bagian yang paling bikin ngeri. Kalau udah masuk skenario terburuk, polio itu nggak cuma bikin lumpuh permanen, tapi juga bisa merenggut nyawa. Inilah yang bikin pencegahan jadi satu-satunya jalan keluar. Terus, gimana caranya virus yang nggak kelihatan ini bisa nyebar kemana-mana? Ternyata, caranya itu lebih umum dari yang mungkin kita kira. Penularan utamanya itu lewat yang namanya rute fekal oral. Gampangnya gini deh, ini penyakit yang gampang banget nyebar di lingkungan yang sanitasinya ya kurang bagus. Air atau makanan yang terkontaminasi bisa jadi kendaraan buat virus ini pindah dari satu orang ke orang lain tanpa kita sadari sama sekali. Oke, sekarang pertanyaannya, apa sih yang dirasain tubuh kita kalau virus ini masuk? Nah, ternyata dampaknya itu bisa beda-beda banget. Dari yang nggak kerasa apa-apa, sampai yang bisa mengubah hidup selamanya. Dan ini, jujur ya, bagian yang paling bikin khawatir dari polio. Lebih dari 90% orang yang kena virus ini tuh nggak nunjukin gejala apa-apa. Kelihatannya sehat, aktivitasnya normal, tapi diam-diam mereka jadi pembawa virus yang bisa nularin ke orang lain. Ini yang bikin penyebarannya jadi susah banget dikontrol. Nah, buat sebagian kecil yang akhirnya nunjukin gejala, penyakit ini bisa punya dua jalur. Ada polio non-paralitik yang rasanya kayak flu berat aja, tapi akhirnya bisa sembuh total. Tapi ada juga sisi gelapnya, yaitu polio paralitik. Di sini nih, virusnya berhasil nerobos pertahanan dan nyerang langsung ke sistem saraf, akibatnya kelumpuhan mendadak yang sifatnya permanen. Satu hal yang harus kita garis bawahi di sini, sekali kelumpuhan akibat polio terjadi, itu nggak bisa disembuhin, kerusakannya permanen. Ini kenyataan pahit yang harus kita terima tentang penyakit ini. Tapi tenang dulu, di tengah cerita yang seram ini ada kabar baiknya. Cerita tentang polio itu bukan cuma tentang hal-hal buruk, tapi juga tentang kemenangan kita. Karena meskipun kita nggak bisa ngobatin kelumpuhannya, kita bisa mencegah penyakitnya dari awal. Oke, jadi gimana caranya kita bangun perisai buat ngelawan polio? Kuncinya cuma satu, pencegahan. Intinya tuh simpel banget sebenarnya. Satu-satunya cara pasti buat ngalahin polio adalah dengan nggak perlu melawannya sama sekali. Gimana caranya? Ya dengan vaksinasi. Vaksin ini bukan obat, tapi ibaratnya benteng pertahanan yang kita bangun di dalam tubuh jauh sebelum musuhnya datang. Nah, kita punya dua senjata utama nih. Ada vaksin polio oral atau OPV yang praktis banget karena tinggal ditetesin ke mulut. Terus ada vaksin polio suntik atau IPV. Caranya emang beda, tapi tujuannya sama persis. Ngelatih sistem imun kita buat ngenalin dan ngancurin virus polio begitu dia coba-coba masuk. Oke, sekarang kita ngomongin konteks Indonesianya ya. Gimana sih perisai perlindungan ini diterapkan di negara kita buat anak-anak kita? Kabar baiknya adalah Indonesia punya strategi nasional yang kuat. Imunisasi polio itu bukan cuma pilihan atau anjuran loh, tapi program wajib dari pemerintah. Tujuannya untuk memastikan setiap anak di Indonesia dapat perlindungan dasar yang memang jadi hak mereka. Tujuannya simpel tapi dampaknya luar biasa, melindungi anak-anak kita dari sedini mungkin. Dan kalau cukup banyak anak yang divaksin, kita bisa menciptakan yang namanya kekebalan komunal. Ini tuh kayak kita bikin payung perlindungan raksasa buat satu komunitas yang nggak cuma ngelindungin yang divaksin, tapi juga mereka yang paling rentan di sekitar kita. Jadi, pada akhirnya semua ini kembali ke kita. Polio ini bukan lagi sekedar tantangan medis, tapi jadi ujian buat kita sebagai sebuah komunitas. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak sih kita ngalahin penyakit ini? Tapi, mau nggak kita sama-sama mastiin nggak ada lagi anak yang harus menderita gara-gara polio? Jawabannya ada di tangan kita semua.